Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kelima ya, konsep dasar peluang untuk statistika dan probabilitas. Nah, yang akan kita pelajari di pertemuan kelima ini adalah konsep dasar peluang, kemudian menentukan nilai peluang bersyarat, ya kan, kemudian nilai peluang bebas dan teorema Bayes. Ya, ini cuma 20 slide. Kita lihat satu persatu ya, pendahuluan dulu. Prediksi kejadian sangat diperlukan dan diminati dalam berbagai bidang kehidupan seperti ramalan cuaca, penelitian ilmiah, permainan, bisnis, dan lain sebagainya. Ya, dan lain-lain. Nah, prediksi. Jangan kan itu ya, misalnya mendung sajalah. Prediksi hujan berapa persen kira-kira? Peluang terjadi hujan berapa persen? Atau tidak terjadi hujan malah, kan? Karena walaupun mendung terkadang dia cuma mendung saja, nggak turun hujan, ya kan? Nah, ruang contoh adalah himpunan semua kemungkinan hasil suatu percobaan. Dilambangkan dengan huruf S, S besar ya. Ini S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu adalah ruang contoh untuk mata dadu, sebuah mata dadu ya, sebuah dadu yang memiliki mata atau 6 sisi. Nah, ya. Jadi ruang contohnya itu adalah mata 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Inilah yang kemungkinan akan muncul jika kita melemparkan sebuah dadu. Ya, sebuah dadu yang setimbang. Sekali dilempar, kemungkinan muncul angka 5 berapa persen, seperti itu. Atau kemungkinan muncul angka 4 sekian persen. Tapi ruang contohnya ini ya, yang kemungkinan muncul adalah angka 1 sampai 6. Nah, gitu. Atau contoh lain, koin misalnya, adik-adik, uang logam, ya kan? Itu sering juga keluar di soal-soal, contoh-contoh peluang, sisi gambar dan sisi angka, ya kan? Satu koin dia ada sisi gambar dan sisi angka. Nah, kalau dia 2 koin, berarti ada 4 ruang sampel di situ. Misalnya ada 2 buah koin, kalau satu buah koin kan dilempar sekali, berarti kan muncul angka saja. Atau muncul gambar saja ya, berarti ruang contohnya cuma 2, ruang sampelnya cuma 2. Kalau nggak angka, gambar. Sedangkan kalau 2 buah koin, berarti ada 4 kemungkinan ruang sampel, ada 4 ruang sampel di dalamnya, yang salah satunya kemungkinan akan muncul. Nah, misalnya 2 buah mata uang logam, mata uang kita lempar ya, atau koin kita lempar. Pertama kemungkinan muncul adalah angka-angka, ya kan, koin 1 berupa angka, koin 2 angka juga, atau koin 1 angka, koin 2 gambar, atau koin 1 gambar, koin 2 angka, atau kemungkinan yang keempat adalah keduanya muncul gambar, ya, berarti ada 4 ruang sampel atau kemungkinan yang akan terjadi ketika 2 buah koin dilempar. Nah, seperti itu maksudnya, adik-adik. Ruang contoh atau ruang sampel itu adalah himpunan semua kemungkinan hasil suatu percobaan yang mungkin akan muncul, ya, bergantung dengan bendanya. Kalau koin ya seperti itu ya. Kalau 3 koin dia berarti kan ada 8 kemungkinan, ya kan. Nah, sedangkan kejadian adalah suatu himpunan bagian dari ruang contoh. Ruang contoh tadi kan ini ya, kalau dadu, sebuah dadu ini ada 6 mata dadu yang mungkin keluar. Nah, satu buah dadu itu kita lempar sekali. Nah, berarti misalnya muncul angka 3. 3 ini kan 1 dari 6 kemungkinan, ya kan? Berarti peluangnya adalah 1/6 nanti. Nah, sedangkan munculnya angka 3 merupakan suatu kejadian dari pelemparan sebuah dadu. Ini contoh ya.
himpunan semestanya atau ruang sampelnya adalah merah, jingga, dan kuning. Ada 3 warna. Nah, bola lah misalnya ya, ada bola merah, jingga, dan kuning. Dalam satu kotak ada bola. Kita ambil satu bola itu. Nah, yang terambil adalah bola merah. Kita misalkan dengan A. Jadi si A itu yang terambil bola merah adalah kejadian yang sederhana. Nah, sedangkan pengambilan yang kedua terambil jingga ya kan atau kuning. Kejadian B dinamakan kejadian majemuk ya karena ada 2 buah kemungkinan bola yang bisa terambil, jingga atau kuning. Sedangkan probabilitas adalah harga perbandingan jumlah kejadian A yang terjadi tadi dengan N, yaitu jumlah keseluruhan kejadian yang mungkin terjadi dalam sebuah peristiwa. Jadi peluang A sama dengan NA per NN ya, atau NS. Nah, ya, S tadi kan semesta. Baiknya ini dibuat S saja ya, karena sebelumnya kan kita mendefinisikan S sebagai ruang sampelnya atau semua kemungkinan kejadian yang bisa jadi muncul ya. Nah, di sini ada keterangan PA itu peluang dari kejadian A, NA itu banyaknya kejadian A, sedangkan NN atau NS peluang seluruh kejadian. Misalnya tadi sebuah dadu dilempar ya, muncul angka 3. Nah, 3 itu kan satu kejadian dari 6 kejadian. Ya kan? Jadi 1 per 6. Kemungkinannya adalah peluang munculnya angka 3 adalah 1 per 6. Atau dari sebuah koin atau uang logam ya kan, kemungkinan ruang sampel kan kalau nggak angka gambar. Nah, dilempar sekali, muncul gambar misalnya. Berarti peluang muncul gambar itu adalah 1 per 2. Ya, kemungkinan gambar itu adalah satu kejadian, ruang sampelnya ada 2, gambar dan angka. Jadi 1 per 2. Kalau dadu tadi 1 per 6 ya. Kalau muncul angka 3. Kalau koin tadi 1 mata uang, 1 logam, 1 per 2. Kalau untuk 2 koin beda lagi ya adik-adik. Seperempat dia nanti, tergantung kejadian yang diminta apa. Contoh, berapakah peluang munculnya angka ganjil pada pelemparan sebuah dadu? Angka ganjil pada dadu itu angka 1, 3, dan 5, ya kan? Nah, ada 3 kejadian yang mungkin terjadi dari 6 kejadian yang mungkin. Nah, 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Ini peluangnya, ya, setengah atau 0,5. Peluang munculnya mata ganjil pada pelemparan sebuah dadu adalah 3 per 6 atau setengah atau 0,5. Demikian juga yang genap ya kan, adik-adik. Genap kan dia 2, 4, dan 6. Juga ada 3 kemungkinan yang bakal muncul dari 6 ruang sampel yang ada. 3 per 6 sama dengan setengah sama dengan 0,5. Sehingga peluang munculnya angka ganjil dan genap pada dadu adalah sama, ya, peluang munculnya. Nah, kemudian ada keterkaitan antar kejadian. Nah, di sini pakai hubungan atau, peluang akan semakin besar ya, atau itu biasanya pakai jumlah adik-adik. Kalau dan dia pakai kali, operasi matematikanya ya. Kalau atau dari jumlah, kalau dan dikali. Nah, misal peluang munculnya angka 3 atau 4 pada pelemparan sebuah dadu adalah peluang 3 berapa? 1/6 ya kan? Peluang 4 juga 1/6. Nah, peluang munculnya angka 3 atau angka 4 1/6 ditambah 1/6. Sama dengan 2 per 6 sama dengan 1 per 3. Ini peluang munculnya angka 3 atau angka 4. Nah, sama halnya dengan angka 1 atau 6, ya kan? Peluang angka 1 muncul juga 1/6. Peluang muncul angka 6 juga 1/6. Nah, jumlahnya adalah
1/3. Kalau menggunakan kata atau pada soal, ya. Operasi matematikanya adalah dijumlah. Sedangkan untuk dan, peluang akan semakin kecil. Ya, contoh, peluang munculnya angka 3 dan angka 4 pada pelemparan sebuah dadu adalah, nah tadi peluang muncul angka 3 1/6. Peluang muncul angka 4 juga 1/6. Nah, peluang muncul angka 3 dan 4 1/6 dikali 1/6, 1/36. Jadi lebih kecil ya. Nah, itu keterkaitan antar kejadian. Kaidah penjumlahan pada peluang. Ini ada bila A dan B adalah dua kejadian sembarang, ya, maka peluang A gabung B adalah peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Contoh, ini biasanya kejadian yang saling berkaitan ya, karena ada irisan pada kedua buah peluang itu. Ya, jadi ada anggota yang masuk pada A dan juga ada anggota yang masuk pada B. Contoh, peluang seorang mahasiswa lulus statistika adalah 2/3 dan peluang lulus matematika 4/9. Peluang sekurang-kurangnya lulus salah satu pelajaran adalah 4/5. Ya, berarti kalau nggak statistika kan matematika, kan gitu. Peluang lulus satu pelajaran 4/5. Berapa peluang lulus kedua pelajaran tersebut? Nah, kalau ditanya kedua pelajaran, berarti kan gabungan ya. Statistika dia S, matematika dia M. Jadi peluang S gabung M, peluang S ditambah peluang M, dikurang peluang S irisan M. Tadi peluang statistika 2/3, peluang untuk matematika, lulus matematika 4/9 ya. Peluang statistika irisan matematika 4/5. Jadi 2/3 ditambah 4/9 dikurang 4/5. Nah, jadi hati-hati ya. Ingat kembali pengurangan penjumlahan pada pecahan biasa. Penyebutnya disamakan ya, berbeda dengan perkalian. Kalau perkalian kan langsung dikalikan saja, ya. Tapi kalau penjumlahan atau pengurangan itu penyebutnya harus tetap disamakan terlebih dahulu. Nah, jadi ada 2/3, 4/9 ya. Satu lagi 4/5. Peluang S ditambah peluang M dikurang peluang S irisan M. Nah, adik-adik cari KPK 9, 3, dan 5. Kalau di sini dia buatnya 45. Ya, kita buat 45. 45 dibagi 3, 15 ya. 15 kali 2, 30. 3 nih. 45 dibagi 9, 5. 5 dikali 4, 20. Ini tambah 20. Terus 45 dibagi 5, 9. 9 dikali 6, 9 dikali 4, 36. Jadi kurang 36. Oke, itu ya. Sama dengan 30 ditambah 20, 50. 50 dikurang 36, 14 ya. 14/45. Ya, udah betul. 14/45. Ini bisa tidak kita sederhanakan lagi? Dibagi 2, dibagi 7, ini dibagi 3, dibagi 5, dibagi 9. Tidak sama ya, berarti inilah nilai yang paling sederhana, 14/45. Jadi peluang kejadian sembarang lulus statistika dan matematika adalah 14/45 dengan peluang lulus salah satu pelajaran tersebut adalah 4/5. Gitu.
Berikut untuk kaidah penjumlahan ya. Ini kita hapus dulu. Bila A dan B adalah dua kejadian terpisah ini dia tidak ada kaitan antara dua kejadian tersebut. Kayak tadi kan ada kaitan ya, peluang lulus statistika dan peluang lulus matematika. Statistika matematika itu kan tidak bisa dipisah. Berarti ada kaitan antara statistika dan matematika. Ada kaitan antara lulus kedua pelajaran tersebut. Nah, sedangkan ini kejadiannya saling bebas ya, terpisah. Tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian mula-mula. Contoh, dari pelemparan dua buah dadu, A adalah kejadian muncul jumlah 7 dan B kejadian munculnya angka 11. Angka 11 ini beda lagi ya, Adik. Kejadian A dan B adalah saling terpisah karena tidak mungkin terjadi bersamaan. Oh, jumlah 11 ya, bukan angka 11. Karena di dadu kan tidak ada angka 11 ya, Adik. Ini jumlah 11 dan jumlah 7. Kalau kita lihat dari dua buah dadu yang berjumlah 7 ini ada berapa buah? 1 dan 6, ya kan? 2 dan 5, kemudian 3 dan 4, kemudian 4 dan 3, 5 dan 2, kemudian terakhir 6 dan 1. Ya, ada 6 dari 36. Ya, hati-hati, Dek. Kalau supaya jangan keliru, buat tabel dari pelemparan dua buah dadu. Jadi ada 36 ruang sampel nanti dapatnya. Ya, dibuat seperti ini ya. Kak Dede waktu SMP kan dah ada belajar ini ya. Dibuat tabel 6 kolom dan 6 baris. Iya, ini dadu A, yang ini dadu B. Iya, dibuatlah ini 1 ya, 2, 3 sampai 6. 3, 4, 5, 6. Nah, sampai 6. 4, 5, 6. Ini juga ya, dadu A 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baris dan 6 kolom. Jadi ada 36 ruang sampel yang bisa terjadi jika dua buah dadu dilempar bersamaan. Dadu yang setimbang ya. Nah, ini kan ada 36 dia nih, Dedek. Nah, yang jumlahnya 7 itu ada 6 dari 36. Nah, yang jumlah 7 itu kan 1 dan 6 di sini ya kan. Sini. Kemudian 2 dan 5 di sini dia. Kemudian 3 dan 4 di sini. 4 dan 3 di sini. 5 dan 2, 6 dan 1. Ya. Ada 6 kejadian dari 36 ruang sampel. Ya. Sehingga peluang A itu adalah 1/6. Ya kan? 3 dari 3, 6 dari 36. Nah, bagi 6 dapat 1, bagi 6 dapat 6. Nah, sehingga untuk peluang munculnya jumlah 7 adalah 1/6. Sedangkan untuk muncul angka 11, 11 itu 4 dengan 6 nggak mungkin. 5 dan 6 di sini ya. Saya buat gini lah ya. Nah, biar beda. 5 dan 6, satu lagi 6 dan terbalik, maaf. Bukan di sini. 5 dan 6 di sini ya, di sini. Nah, di bawah sini sama 6 dan 5 di sini. Nah, ini kita hapus yang ini. Ini nggak ada. Nah, nggak ada di situ. Sehingga munculnya jumlah 11 cuma 2 dari 36 ya. 2 dari 36 berarti dibagi 2 dapat 1.
Yang 36 dibagi 2 dapat 18. Sehingga untuk peluang munculnya angka 11, jumlah 11 atau kejadian B adalah 1/18. Ini dia. Ya, ini 18 nih. Nah, gitu. Ini peluang A, yang ini peluang B. Gitu ya. Nah, di sini ada kata atau. Nah, tadi sudah kita bahas untuk atau kaidah penjumlahan ya. Digunakan operator matematika jumlah. 1/6 ditambah 1/18. 1/6 ditambah 1/18. KPK-nya adalah 18. Jadi, samakan penyebut ya. 18 bagi 6, 3. 3 kali 1, 3. 18 dibagi 18, 1. 1 kali 1, 1. Jadi 4/18. Ya. 4 bagi 18. Sama-sama dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. 18 dibagi 2, 9. Jadi hasil akhirnya adalah 2/9. Betul ya? Jangan seperti ini. Jadi buat tabelnya dulu. Ruang sampel yang mungkin itu adalah 36 sampel. Ya. Semua kejadiannya ada 36. Kemudian berikut si kaidah penjumlahan ya, tapi pakai komplemen dia, Adik. Simbol komplemen seperti ini. Atau pakai C. Jadi komplemen ini peluang kejadian A. Komplemen A adalah aksen. Atau dibuat komplemen A itu A pangkat C. Ini juga komplemen ya. IC ya. C kecil. Gini dia. C kecil, jangan C besar. Salah pula kita. Atau pakai aksen saja. Itu komplemen. Nah, jumlah peluang A dengan komplemennya adalah 1. Jumlah peluang A dengan jumlah peluang komplemennya adalah 1. Sehingga untuk peluang A adalah 1 dikurang peluang komplemen A, sedangkan peluang komplemen A adalah 1 dikurang peluang A. Nah, ya, bolak-balikkan aja dia. Ini peluang A adalah 1 dikurang peluang A komplemen. Nah, A komplemen. Aksen saya buat ya, atau pangkat C boleh juga. Atau peluang dari A komplemen adalah 1 dikurangi peluang A. Intinya jumlah peluang A dengan peluang komplemennya adalah 1 atau 100%. Contoh, peluang tidak munculnya angka 3 pada pelemparan sebuah dadu. Tidak munculnya angka 3, berarti yang selain 3 kan. Nah, itu angka 1, 2, 4, 5, dan 6. Ada 5 dadu yang bukan angka 3, ya, yang kemungkinan bisa muncul. Nah, atau langsung dibuat peluang 3 komplemen. Yaitu 1 dikurang peluang 3 kan 1/6 ya. Berarti 5/6. Atau langsung tanpa kita pakai rumus ini 5/6 langsung bisa. Ya. Cuma penggunaan komplemen pada rumus peluang. Jadi, 1 dikurang 1/6 sama dengan 5/6. Itu bisa ya. Udah. Kemudian kita masuk di peluang bersyarat. Peluang bersyarat ini maknanya kalau kita ingin menghitung suatu peluang kejadian ketika sebelumnya itu terjadi kejadian yang berkaitan dengan kejadian yang akan kita hitung. Antara dua buah kejadian itu saling berkaitan. Nah, kita menghitungnya itu setelah kejadian pertama itu terjadi. Ya, dan kejadian itu misalnya bola ya. Dia ada kaitannya. Bola itu diambil dalam sebuah kotak, ada bola berisi 10 bola, 5 bola merah, 5 bola putih misalnya. Nah, sekali diambil bola secara acak, random ya. Misalnya terambil bola merah. Nah,
Kejadian yang kedua, kita ambil bola lagi secara acak. Nah, bola yang pertama tidak kita kembalikan. Berarti kan peluang terambil bola merah yang pertama tadi adalah 5/10, kan gitu. 5/10 atau 1/2. Nah, peluang terambilnya bola kedua merah lagi, nah tanpa bola pertama dikembalikan, berarti kan bolanya itu jadi 9, dan yang bola merah kan tinggal 4. Nah, 4/9 jadinya. Itu peluang bersyarat, adik-adik. Dengan syarat sebelumnya itu berkaitan dengan kejadian yang kedua. Ya. Tapi kalau kita kembalikan, dia akan kembali jadi per 10 ya. Misalnya bola kedua terambil merah lagi, ya tetap setengah ya. Tapi kalau terambil bola putih juga setengah, 5/10. Pernya itu per 10. Tapi kalau bola pertama tidak dikembalikan, pernya itu per 9. Ya, kalau contoh bola dalam kotak ada 10. Nah, peluang bersyarat adalah peluang dengan suatu syarat kejadian lain. Contoh, peluang terjadinya kejadian B bila diketahui suatu kejadian A telah terjadi. Dilambangkan dengan B syarat A. Ya, B syarat A. Nah, tanda mutlak seperti ini, tidak mutlak ya. Ada garis tengah, itu syarat A. Jadi peluang si B ketika A sudah terjadi. Gitu. Rumusnya adalah B syarat A adalah peluang B syarat A adalah peluang A irisan B dibagi dengan peluang A. Peluang A ini kejadian pertama ya. Nah, jika peluang A-nya itu besar dari 0. Biasanya besar dari 0 ya. Karena kalau kecil dari 0 kan negatif ya kan. Sedangkan peluang itu terletak antara 0 dan 1. Tidak pernah dia bernilai negatif dan tidak pernah dia besar dari 1. Jadi kalau kita tulis nilai peluang itu antara 0 kecil dari P ya, kecil dari 1. P itu peluang kejadian apa saja. Peluang A, peluang B, peluang ya apa saja ya, antara 0 dan 1. Selalu dia bernilai positif atau besar dari 0. Contoh, populasi sarjana berdasarkan jenis kelamin dan status pekerjaan. Nah, ada yang laki-laki 300 bekerja, 50 menganggur. Perempuan 200 bekerja, 30 menganggur. Berarti yang bekerja kan dari jumlah ini adalah 500, sedangkan yang menganggur adalah 80. Ini simpan dulu ya. Kejadian A adalah yang terpilih laki-laki, kejadian B adalah yang telah bekerja. Berarti kan diambil laki-laki yang telah bekerja. Sehingga ditulis peluang A syarat B, adik-adik. Bukan B syarat A. Hati-hati ya. Peluang A syarat B. Jadi peluang A irisan B per peluang B. Kalau gitu, ya kan? Nah, peluang B adalah yang telah bekerja. Telah bekerja kan 500 ya. Sedangkan peluang A irisan B adalah 300. A-nya kan laki-laki tapi dia bekerja 300. Sedangkan untuk yang bekerja adalah 500. Nah, 300 per 500, 3/5. Atau kalau di desimal dia 0,6. Ya. Nah, 0,6 ini kan terletak antara 0 dan 1, ya kan? 0,6, 0,5 geser dikit ya. Berikut peluang bersyarat untuk kejadian bebas. Kalau tadi kejadiannya saling berkaitan, ya. Kalau yang berikutnya ini adalah contoh kedua adalah untuk kejadian yang bebas, saling bebas. Yaitu kejadian satu tidak berhubungan dengan kejadian yang lain. Misalnya yang tadi bola pertama terambil tapi dikembalikan. Nah, ya, jadi tidak ada
hubungannya lagi dengan pengambilan bola pertama. Contoh, pengambilan kartu berturut dengan pengembalian. Nah, ya. Selalu ada kata pengembalian dia. Tapi kalau tidak dikembalikan, dia kembali, dia pakai peluang bersyarat yang tadi. Yang pertama, contoh pertama. Nah, ini kejadian A adalah kartu pertama as. Kejadian B, kartu kedua skop. Oh, skop ya, Dede, kartu skop. Karena kartu pertama dikembalikan, ruang contoh pengembalian pertama dan kedua tetap sama, yaitu 52. Sama kayak tadi bola ada 10 ya. Nah, kalau satu bola diambil kan jadi 9/9 dia. Tapi kalau bola tadi dikembalikan, nah kejadian kedua jadi tetap per 10. Sama kayak kartu adik-adik. Satu kotak itu kan berisi 52 kartu ya. 52 kartu, dia ada 4 jenis di situ. Ada yang diamond, ya kan, keriting, skop, dan satu lagi apa? Iya, love itu ya. Nah, satu jenis itu kan ada 13 ya. 13, 13, 13, 13. Ada kartu yang warna merah, ada kartu warna hitam. Nah, 52 kartu. Berarti punya 4 as dan 13 skop. Ya kan? 13 skop, 13 yang keriting, 13 yang diamond, 13 yang love. Nah, gitu. Tapi punya 4 as. 4 as, 13 skop. Ini yang satu warna ya. Beda lagi kalau dia 2 warna. Nah, kemudian ini pertanyaannya apa? Percobaan pengambilan kartu berturut-turut dengan pengambilan kartu pertama yang as, tapi dikembalikan, ya. Kemudian kartu kedua yang terambil skop. Berarti peluang syarat peluang B syarat A. Kan gitu. Peluang keduanya itu kan pengambilan skop ya. Berarti 13 dari 52. Ya. Atau tanpa kita melihat kartu asnya terambil. Kalau dihitung asnya terambil kan 4/52 dulu ya kan Adik. Saya tulis dulu ya. Peluang A itu kan terambilnya kartu as. Kartu as itu ada 4. 4 dari 52. Berarti PA sama dengan 4/52. Nah, atau mau diperkecil lagi boleh dibagi 2 ya, bagi 4 2. 4 bagi 2 2. 52 bagi 2 26. Nggak bisa diperkecil lagi ya. Dibagi 2 lagi dapat 1, dibagi 2 dapat 13. 1/13. Nah, ini peluang kartu as terambil. Sudah. Nah, kartu as tadi dikembalikan. Yang satu kartu tadi, jadi tetap 52. Diambillah kartu satu lagi, terambillah skop. Nah, peluang terambilnya kartu skop itu adalah 13/52. Tanpa kita memperhitungkan si as yang pertama itu terambil. Ya. Jadi, peluang B syarat A itu akan sama dengan peluang B-nya saja. Karena kejadian A dan B itu adalah saling bebas. Tidak ada hubungan satu dan yang lain. Nah, bila dalam satu percobaan kejadian A dan B, keduanya dapat terjadi sekaligus, maka peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B dengan syarat A. Nah, peluang B syarat A ini kan sudah ada rumusnya ya, ada deh. Peluang B syarat A, peluang A irisan B per peluang A. Ini kalau kita coret, ini sama dengan peluang B. Kok peluang B? Peluang A iris B. Ini dia. Kalau kita tuliskan gini dia, peluang A irisan B per peluang A dikali peluang A.
Oke, ini kan habis nih. Nah, muncullah kembali. Muncullah, ya, sama. Jadi rumusnya adalah peluang A dikali peluang B syarat A untuk kejadian yang terjadi sekaligus. Oke. Nah, contoh A adalah kejadian bahwa sakring pertama rusak. B adalah kejadian bahwa sakring kedua rusak. Nah, peluang A irisan B yaitu ketika A terjadi dan B terjadi setelah A terjadi. A terjadi dan B itu terjadi setelah A itu terjadi. Bisa aja kejadiannya sekaligus ya, serentak. Si A-nya rusak dulu. Nah, si B itu rusak juga. Sakringnya itu ada dua, ya. Si A rusak, si B juga rusak. Tapi setelah A-nya itu terjadi. Peluang mendapatkan sakring rusak pada pengambilan pertama adalah 1/4 dan peluang mendapatkan sakring rusak pengambilan kedua 4/9. Ini soalnya mana? Sebentar, angka ini dari mana? Kayaknya ada yang hilang ya. Berapa buah sakringnya kan gitu. Sebentar ada. Oh, tidak diketahui ya. Ini kayak soal yang statistik dan matematika tadi. Pokoknya peluang sakring rusak pada pengambilan pertama 1/4 sudah diketahui. Sakringnya tidak tahu berapa buah, ya. Tapi peluangnya itu sakring pertama rusak adalah 1/4 dan peluang sakring rusak pengambilan kedua 4/9. Jadi peluang A irisan B, sakring rusak pertama dan sakring rusak kedua ya, irisannya adalah 1/4 dikali 4/9. 4/19. Yaitu 1/19. Gitu. Dikalikan saja ya. Ini tidak diketahui berapa buah sakringnya, Dede, tapi yang diketahui adalah peluangnya. Kalau kita diketahui berapa buah sakringnya, berarti kita cari lagi peluangnya. Nah, ini tidak ya, langsung diketahui peluangnya masing-masing. Jadi tinggal dihitung saja. Tidak dicari lagi peluangnya. Karena sudah ada. Nah, bila dua kejadian A dan B bebas, maka rumusnya berubah jadi peluang A irisan B, peluang A dikali peluang B. Kalau tadi kan peluang A dikali peluang A syarat B ya. B syarat A. Kalau ini peluang A irisan B adalah peluang A dikali peluang B langsung. Contoh, A dan B menyatakan bahwa mobil pemadam kebakaran dan ambulan siap digunakan. Nah, peluang mobil pemadam kebakaran siap digunakan 0,98, peluang si ambulan 0,92. Maka peluang A dan B irisannya adalah 0,98 dikali 0,92, 0,9016. Dan A, B itu saling bebas. Tidak ada kaitan antara si pemadam kebakaran sama si ambulan. Kejadian bias ini kejadian kalau sekatan dari ruang contoh S ya dengan peluang BI faktorial adalah 0. Untuk I-nya adalah 1 sampai K. Sifat kejadiannya itu adalah peluang A-nya. Peluang A faktorialnya adalah 0. Kejadian bias ini mirip kayak peluang bersyarat ada deh, cuma dia banyak kejadiannya sampai K. Kalau bias kan tadi cuma 2. Peluang A, kejadian A dan kejadian B saja kan. Kalau ini sampai K kejadian ya, banyak. Nah, contoh 3 anggota organisasi A telah dicalonkan sebagai ketua. 3 anggota organisasi A. Si A, si B, si C misalnya ya. Pak Andi, Pak Budi, dan Pak Dedi.
3 orang anggota. Nah, peluang Pak Andi terpilih 0,4. Peluang Pak Budi terpilih 0,1. Peluang Pak Dedi terpilih 0,5. Ya, seandainya Pak Andi terpilih, kenaikan iuran anggota 0,5. Nah, Pak Budi dan Pak Dedi terjadi kenaikan juga, tapi Pak Budi 0,3, yang Pak Dedinya 0,4. Ya. Berarti yang paling banyak naik adalah Pak Andi ya, yang menaikkan iuran. Kalau Pak Budi cuma 0,3, Pak Dedi cuma 0,4. Berapa peluang Pak Andi terpilih setelah terjadinya kenaikan iuran anggota? Jadi anggap A itu adalah iuran anggota dinaikkan, kejadian B1 adalah Pak Andi terpilih, kejadian B2 Pak Budi terpilih, kejadian B3 adalah Pak Dedi yang terpilih. Jadi ada 3 kejadian, K-nya 3 berarti ya, ada 3 kejadian. Karena yang terpilih itu ada 3 orang. Nah, kaidah bias, ini kejadiannya saling berkaitan ya. Berarti kan peluang A, kalau tadi ya, peluang A dikalikan dengan peluang B syarat A. Masih nggak? Yang ini dia rumusnya. Nah, yang ini. Ya, di slide 13. Peluang A irisan B adalah peluang A dikali dengan peluang B syarat A. Si A dan si B-nya itu bisa terjadi sekaligus. Ya, dan saling berkaitan. Ini peluang terpilihnya Pak Andi adalah kenaikan dengan Pak Andi terpilih. Peluang B2 adalah peluang B2 syarat peluang B2 irisan A berarti ini ya. Berarti peluang B2 dikali peluang A syarat B2. Peluang B3 irisan A, peluang B3 dikali dengan peluang A syarat B3. B1 tadi si Pak Andi, B2 Pak Budi ya. B3 Pak Dedi. Andi, Budi ya, pas. Cuma kenapa di sini benar nggak ini 0,5 benar ya? Pak Budinya 0,3, Andinya ya. Sedangkan untuk terpilihnya 0,1, 0,4, 0,1 dan 0,5. 0,4, 0,1 ya, ya. Angkanya udah betul sesuai dengan soal, tinggal ada dikalikan. Untuk Pak Andi dia 0,2 hasil kalinya. Untuk Pak Budi 0,3, sedangkan untuk Pak Dedi 0,2. Yang tertinggi siapa ini? Pak Budi ya, 0,30. Nah, sedangkan untuk berapa peluang Pak Andi terpilih? Ini soalnya ini ya. Berapa peluang Pak Andi terpilih? Jadi tidak terkait dengan siapa yang paling tinggi, yang rendah, enggak. Pertanyaannya adalah berapa peluang Pak Andi terpilih setelah terjadinya kenaikan iuran anggota. Pak Andi terpilih tadi 0,2 kaidah biasnya, ya. Dibagi dengan ini syarat A, syarat masing-masing 0,2, 0,3 dan 0,2 untuk Pak Andi, Pak Budi dan Pak Dedi. Nah, kalau yang ditanya peluang Pak Budi yang terpilih setelah kenaikan iuran, berarti kan peluang B2 irisan A. Kita ambillah 0,3 di atas. Tapi untuk penyebutnya sama, adik-adik, 0,2 ditambah 0,3 ditambah 0,2. Ya. Kalau untuk Pak Budi, sedangkan untuk Pak Dedi peluang B3 dikali peluang A irisan B3 0,2 sama seperti yang ini ya, yang Pak Andi. Berarti nilainya sama 0,285. Jadi adik-adik cari dulu berapa kaidah biasnya kenaikan untuk masing-masing anggota terpilih ya, baru dia dihitung terakhir berapa peluang si Pak Andinya terhadap kenaikan seluruh ketika iuran anggota dinaikkan. Ya. Berarti tidak langsung dia adik-adik, tidak langsung 0,4 dikali 0,5, tidak langsung seperti ini. Tapi ada lagi kaidah bias yang digunakan.
Nah, di sini ada soal permutasi 6, 5. Permutasi 5 dengan anggota 6. Ya. Permutasi 5 dengan anggota 6. Terpilihnya 5 dari 6 orang. Terus ada 4 pasang suami istri, maka berapa carakah yang dapat dilakukan agar dapat dibentuk kelompok yang terdiri atas 3 orang? 4 pasang itu kan berarti 8 orang ya. 8 orang. 4 wanita, 4 perempuan, 4 laki-laki. Nah, akan dibentuk kelompok yang terdiri atas 3 orang. Lalu, berapa cara yang dapat dilakukan agar dapat dibentuk kelompok yang terdiri atas 3 orang, tapi 2 orang laki-laki dan 1 orang wanita. Ini tidak ada syaratnya yang pertama, jadi mau dia 2 laki-laki atau 1 wanita, atau 2 wanita, 1 laki-laki. Ini tidak ada syaratnya ya. Tapi untuk yang kedua, harus ya 2 orang laki-laki dan 1 orang wanita. Nah, itu silakan adik-adik kerjakan untuk nilai tambahan soal statistika dan probabilitas. Yang kemarin itu mengenai desil dan persentil, ya. Itu sudah Ibu lihat dan rata-rata benar. Nah, ini untuk yang soal kaidah konsep dasar peluang ya, kaidah bias, terus peluang bersyarat, peluang bebas. Nah, adik-adik cari permutasi 65 atau permutasi R5 dari N6 dan yang soal kedua. Jadi ada 2 soal di sini. Ya. Silakan dikerjakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.